Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel ini, Learning with Mr. Dino. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas materi grammar. Jadi, materi kita hari ini apa? Oke, jadi jika kalian penasaran, tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Buat kalian yang belum berlangganan video kami, sekali lagi, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari kami setiap kali kami mengupload video. Oke, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Jangan kemana-mana, stay tune, check it out. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun mengupas ya perbedaan Inggris orang-orang yang sudah pro dan orang-orang yang masih amatir ya, seperti itu. Kalau ditanya pro itu batasannya seperti apa sih? Orang barat sendiri aja nggak mengaku mereka itu pro. Ya mereka nggak mengaku mereka pro karena itu bahasa mereka ya, seperti itu. Jadi pro standar kita ya. Ada amatir, kemudian kemudian ada level. Itu hanya pengistilahan saja. Jadi jangan terlalu fokus di situ. Jadi itu hanya pengistilahan pengelompokan ya. Karena ada yang beginner, ada yang medium ya, ada yang pro ya, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja deh kita masuk ke topik pembahasannya ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Biasanya orang-orang yang Inggrisnya masih amatir, sekali lagi maaf nih ya amatir itu ya kita golongkan beginner lah, seperti itu. Saya menggunakan istilah amatir ya. Orang-orang yang Inggrisnya masih digolongkan sebagai amatir ya, ataupun Inggrisnya masih amatir, biasanya mereka ketika praktek dengan orang-orang bule ya, seperti itu, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka layangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak begitu penting juga, dan tidak begitu banyak memberikan manfaat. Feedbacknya dari mereka tidak begitu bermanfaat ya. Balikan dari ataupun ketika kita tanya pertanyaan tersebut kemudian orang bulenya itu menjawab, maka kita tidak akan mendapatkan begitu banyak manfaat. Karena pertanyaan-pertanyaan amatir yang biasa ditanyakan oleh amatir adalah pertanyaan-pertanyaan yang sekali lagi saya katakan sangat dasar sekali, dan ya langsung saja deh kita ke pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Jadi begini, pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh mereka yang masih amatir ya, Inggrisnya masih amatir, biasanya seperti ini. What is your name? Ya itu biasa standar, karena kita juga walaupun sudah level pro itu juga pertanyaan what is your name biasa ya. Jadi what is your name? Kemudian excuse me sir, can I have your little time please? Ataupun can I have your time please? Atau can I talk to you please? Atau could you like to talk to me please? Seperti itu biasanya Inggrisnya orang-orang yang masih amatir. Jadi excuse me sir, ketika ketemu orang bule ya, excuse me sir, can I have your time please? Atau can I talk to you please? Atau could you like to talk to me please? Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan pertanyaan, kalau misalkan bulia bersedia, dilanjutkan dengan pertanyaan, sir, I have questions. First question, where do you live? Oke. Standar ya, ini masih pertanyaan standar sebenarnya. Where do you live itu pertanyaan standar. Where are you from? Kemudian pertanyaan berikutnya, do you like Indonesian food? Ini paling familiar sekali. Do you like Indonesian food? Ya sebenarnya nggak masalah, tapi ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang ketika ditanyakan ke orang bule mereka akan menjawab ala kadarnya aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi, pertanyaan yang ketika kalian tanyakan kepada orang-orang bule, mereka akan menjawab dengan jawaban yang biasa saja. Jadi tidak panjang, tidak ada penjelasan di situ. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan kekurangan listening ya. Jadi usahakan ketika kalian bertanya ke mereka, orang-orang bule ya, secara langsung ya, secara live, langsung face to face dengan mereka, tanyakanlah sesuatu pertanyaan yang membuat mereka menjelaskan. Jadi kalian bisa langsung mendengarkan bahasa Inggris mereka. Tanyalah pertanyaan yang membuat mereka itu menjelaskan panjang. Ya, jadi jangan sekedar bertanya, jawab. Misalkan begini, what is your favorite food in Indonesia? Apa makanan favoritmu di Indonesia? Biasanya mereka jawab sekedarnya, nasi goreng. I like nasi goreng. I like nasi goreng. Udah segitu saja. Kemudian where do you live? I live in America.
Pendek ya. What is your name? My name is Charles. Pendek sekali. Where will you go after this? Kemana kamu pergi setelah ini? I will go to Bali. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sekali dan termasuk pertanyaan yang sensitif sebenarnya ya. Menanyakan religion, agama. Ya. Seperti misalnya begini, what is your religion? Itu sering sekali orang-orang Indonesia menanyakan seperti itu. What is your religion? Apa agamamu? Ya kita saling respect saja. Apapun agama mereka ya kita respect saja, nggak usah kita tanyakan ya seperti itu. Ya, lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu, agamaku, agamaku. Jadi fokus kita adalah praktek Inggrisnya seperti itu. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau kalian ketahui adalah pertanyaan yang tidak membuat Inggris kalian to improve, tidak membantu kalian untuk improve bahasa Inggris kalian. Karena kalian hanya sekedar bertanya sesuatu yang sederhana dan mereka menjawab juga dengan hal yang sederhana. Oke, ini biasanya yang ditanyakan oleh orang-orang yang masih amatir Inggrisnya. Bagaimana dengan orang-orang yang Inggrisnya sudah pro? Nah, biasanya mereka menanyakan sesuatu yang membuat orang bulinya itu menjelaskan. Sehingga dia bisa langsung belajar, sehingga dia bisa langsung listening, mendengarkan secara langsung, secara live, apa yang dikatakan oleh orang-orang bule, seperti itu. Contoh pertanyaannya, ya seperti biasa, pertanyaan awal ya mesti, what is your name? And where do you live? Itu biasa. Cuman kayak what is your favorite food? What is your hobby? What is your religion? Apalagi where will you go after this? Itu dan pertanyaan-pertanyaan lainnya tuh ya oke lah udah kita jelaskan tadi ya. Nah, yang pro, pertanyaan yang pro yang menuntut mereka menjelaskan seperti I want to ask about your country, about the politics in your country. Saya pengen tanya tentang kondisi politik nih di negaramu. Ataupun I want to ask about the presidential election in your country. Saya pengen tanya tentang pemilihan presiden di negaramu. Kalau di Indonesia, in my country, we have a presidential threshold. Kita memiliki presidential threshold yang 20% itu ya. So, what about in your country? Bagaimana dengan negaramu? Ataupun kita bisa juga tanya, tadi politik ya, what about the politics in your country? Is it good or ya kita tanya seperti itu. Ataupun kita bisa tanya tentang ekonomi. I heard that the economy in your country is very excellent. Can you explain that to me? Seperti itu. Jadi dia akan menjelaskan. Ataupun mungkin kita bisa tanya, what is the best university in this universe? Misalkan dia nyebut ya, the best university is Harvard University ataupun Columbia University ataupun Oxford University. Nah, ketika dia sudah menyebutkan seperti itu, nah kita akan tanya lagi why? Why is it? Kenapa? Misalkan dikatakan Harvard is the best university ever on earth. Kita tanya, why is that? Kenapa? Mungkin dia akan menjelaskan tuh, bla 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 kan akan dia jelaskan. Nah kita di situ belajar listening, kita dengarkan secara langsung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tanyakanlah sesuatu pertanyaan yang itu membuat mereka menjelaskan ya. Jadi kalaupun kalian tidak bisa bertanya secara automatically, ya langsung ketemu, tidak dipersiapkan sebelumnya, ketika ketemu bulinya langsung kalian tanyakan. Ketika kalian tidak bisa seperti itu ya dihafalkan sebelumnya, enggak apa-apa. Jadi sebelum kalian praktek dengan orang-orang bule, kalian tulis tuh, kalian hafalkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut mereka tuh untuk menjelaskan seperti itu. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tanya, jawab, tapi ala kadarnya saja seperti itu. What is your favorite food? My favorite food is nasi goreng. What is your hobby? My hobby is playing soccer. Itu pertanyaan yang kita nggak begitu butuh sebenarnya jawabannya seperti itu ya, karena listeningnya ya hanya sebatas itu saja ya. Seperti itu teman-teman, ini trik buat kalian yang ingin praktek dengan orang bule. Jadi sekali lagi gunakan pertanyaan yang itu menuntut mereka, orang-orang bule itu menjelaskan dengan panjang lebar pertanyaan kalian ya. Dan kalian juga harus siap. Kalian juga harus siap ketika misalkan mereka tanya balik kepada kalian. Misalkan kalian tanya, What about the politics in your country?
Mereka jelaskan bla 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 panjang lebar. Setelah mereka selesai, mereka akan tanya, misalkan mereka tanya balik, and I want to ask you too, what about the politics in your country? Ditanya balik, bagaimana dengan politik di negaramu juga? Nah, kalian juga harus siap tuh menjelaskan. So, prepare the question and prepare the answer. Persiapkan pertanyaan, persiapkan juga jawaban. Seperti itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu kalian, dan terutama buat kalian yang ingin praktek dengan orang barat ya, ingin mendengarkan mereka secara langsung, gunakan pertanyaan yang panjang sehingga kalian bisa langsung mendengarkan mereka secara live, secara panjang lebar apa yang mereka jelaskan. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan bagi kalian yang belum berlangganan video ini, jangan lupa untuk nyalakan, tekan ya tombol subscribe, nah like dan nyalakan tombol notifikasi. Jadi ketika kami upload video terbaru, kalian akan mendapatkan pemberitahuan ataupun notifikasi dari kami. Okay, I think it's enough for me. I'm sorry for a mistake. And the last from me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Goodbye.